Dulunya di desa Sidomulyo ini hutan lebat yang amat lebar, sebelum akhirnya dibabat oleh seorang tokoh yang biasanya kalangan masyarakat menyebutnya dengan nama Mbah Rogopati. Pernah dijajah Belanda, Jepang, sampai akhirnya Indonesia merdeka. Dan oleh penduduk, desa ini diberi nama Sidomulyo, yang artinya selamat atau mulia. Untuk Dusun Tegalrejo sendiri, dulunya daerah ini memang hanya hamparan tegalan atau persawahan. Tapi lambat laun, dusun ini semakin banyak ditempati penduduk, dan akhirnya disebut dengan Tegalrejo, yang artinya persawahan yang ramai. Jika dilihat dari letak geografisnya, Dusun Tegalrejo ini termasuk dusun yang strategis, dikarenakan dekat dengan jalan antar kabupaten. Dan walaupun masih di lereng Gunung Kelut, tapi dusun ini tidak terlalu masuk ke pedalaman. Ya, bisa dibilang dusun yang siap jadi perkotaan gitulah. Kalau dilihat dari jumlah penduduknya, di perdusunan ini cukup padat ya. Dilihat dari total penduduk laki-laki maupun perempuan, di dusun ini kurang lebih sekitar 600 jiwa. Berdasarkan pengamatan kami, di Dusun Tegalrejo itu mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Dan untuk kegiatan keagamaannya itu juga cukup aktif, adanya sholat berjamaah 5 waktu, terus adanya yasinan, tahlil, ganjarian, kataman selapan pisan, pembelajaran di TPK, sampai dengan kegiatan ke PHBI. Untuk fasilitas keagamaan di Dusun Tegalrejo itu juga cukup lengkap, yaitu diantaranya yang pertama itu adanya 6 musola, 1 musola masih dalam proses pembuatan, dan 1 masjid dan 2 TPK. Untuk problematikanya di Dusun Tegalrejo itu, khususnya di RT 5 itu kurangnya tenaga pendidik di TPK, dan kurang antusiasnya masyarakat atau kurang keaktifan masyarakat dalam melakukan sholat berjamaah. Untuk keberusahaan di Dusun Tegalrejo, mayoritas penduduk di sini yaitu buruh tani dan petani. Selain itu ada juga perdagangan dan beberapa peternakan. Nah, yang paling besar yaitu peternakan ayam dan peternakan bebek bermitra. Dusun Tegalrejo ini memiliki 3 lembaga pendidikan, mulai dari tingkat TK hingga tingkat sekolah dasar. Yang belum ada itu kelompok belajar mandiri. Untuk kesehatan dari pihak desa Sidomulyo ada program Posyandu, Posbindu Lansia, dan juga Jumanti. Terakhir, untuk bidang pembangunan lingkungan di dusun yang cukup asli ini sedang diadakan konstruksi musola dan juga renovasi tepian. Program-program non-unggulan kami yang lebih bersifat pengabdian alhamdulillah berjalan dengan lancar hingga di penghujung akhir KKN. Di bidang pendidikan meliputi pendampingan kegiatan belajar mengajar di SDN 02 Sidomulyo, MI Islamiyah dan TK Kusuma Mulia, serta lomba peringatan Hari Besar Nasional 17 Agustus. Di bidang keagamaan, pendampingan KBM TPQ Al-Mujahidin dan Darul Muttaqin, pelatihan qiraat siswa SD, dan peringatan Hari Besar Islam bulan Muharram juga berhasil terrealisasi dengan lancar. Untuk bidang kewirausahaan juga berjalan dengan lancar. Ada pendampingan peternakan bebek, peternakan ayam petelur, sampai seminar legalisasi digital UMKM.
pendampingan posyandu dan taman posyandu merupakan program bidang kesehatan yang juga berhasil direalisasikan. Dan di bidang pembangunan lingkungan, terrealisasi satu program non-unggulan berupa pembangunan pondasi musola di Dusun Tegalrejo. Dan inilah 3 program unggulan kami beserta analisisnya. Yang pertama, ada pelatihan MC untuk perangkat desa. Dilaksanakan pada 3 Agustus 2022, kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa Sidomulyo dan beberapa kader PKK setempat dengan cukup antusias. Terbukti dari jumlah peserta pelatihan yang mencapai 140% dari jumlah peserta yang ditargetkan. Dengan rangkaian acara meliputi senam pernapasan, senam vokal, tips dan trik MC, serta praktik MC, program pelatihan ini menggunakan metode drill and practice yang mengharuskan peserta menunjukkan langsung kemampuan public speakingnya sebelum dan sesudah pelatihan berlangsung. Pelatihan ini berhasil menanamkan semangat untuk menjadi public speaker yang handal bagi perangkat dan kader-kader PKK desa. Selain itu, mereka juga mendapat pengetahuan dan pemahaman baru tentang aspek-aspek dari tugas MC. Bahkan, mereka yang tidak pernah terlibat dalam kegiatan MC sekalipun sudah berani berpraktik sebagai MC secara langsung. Yang kedua, ada program kaderisasi aktivis reboisasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kami yang berkolaborasi dengan salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Sidomulyo. Program yang dirangkai dengan Kemah Muharram ini diikuti oleh ratusan anak-anak peserta didik yang diharapkan dapat menjadi kader aktivis reboisasi. Dilaksanakan di salah satu potensi wisata desa, program ini berhasil menanamkan kesadaran para kader akan pentingnya reboisasi. Selain itu, mereka juga lebih mengerti tentang jenis tumbuhan dan teknik menanam yang ideal untuk reboisasi. Dan tentunya, di tempat terlaksananya program ini menjadi lebih hijau dan rimbun serta terhindar dari potensi erosi. Yang terakhir, ada program pendampingan digitalisasi marketing usaha pembibitan. Program dari bidang kewirausahaan ini menyasar satu perusahaan UMKM yang memproduksi bibit-bibit tanaman hortikultura yang selama ini dipasarkan secara konvensional atau dari mulut ke mulut. Target dari program ini adalah berkembangnya strategi pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan, yang awalnya hanya mengambah pasar konvensional kini diharapkan dapat masuk ke pasar digital. Dan setelah menjalani pendampingan selama 3 minggu, akhirnya UMKM ini memiliki marketplace di Facebook dan Shopee. Selain itu, pemilik usaha ini menjadi lebih paham mengenai strategi dan pengaplikasian pemasaran produk secara digital, serta lebih sadar akan pentingnya digital marketing di zaman modern seperti sekarang ini.